Halo Sobat Sehat semua, selamat siang. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia. Walaupun di tengah pandemi, kita harus tetap sehat dan tetap optimis. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini sudah ada sekitar berapa? 52 orang dan pastinya akan terus bertambah. Kemarin kita sudah mendapatkan sekitar ada hampir 120 orang yang registrasi. Jadi cukup excited untuk di acara hari ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Sobat Sehat, nama saya Rahmadin Ismail, panggilannya Madin. Jadi sepanjang diskusi nanti kita cukup panggil saya Madin saja supaya lebih akrab. Terus hari ini adalah hari istimewa karena untuk pertama kalinya Hello Sehat mengadakan kelas hidup sehat. Jadi ini adalah sebuah program spesial yang kami persembahkan untuk para sobat sehat sekalian, yang intinya adalah kami ingin memberikan sebuah program kelas yang sifatnya memberikan informasi kesehatan yang berguna buat sobat sehat semua di rumah, terutama hal-hal yang sifatnya praktikal. Jadi yang teknis, sehari-hari bisa gampang praktekkan. Jadi program ini bertujuan untuk itu. Jadi kalau Sobat Sehat penasaran, ikuti terus kelas webinar kami. Insya Allah akan ada setiap bulan. Untuk hari ini, temanya adalah mengenai tetap tentang COVID-19, di mana kita tahu sekarang penyebarannya masih terus terjadi, dan semakin dekat menjangkit ke sekitar kita. Jadi mulai dari tetangga, saudara, sanak saudara, kerabat, segala macam, teman kantor mungkin segala macam, itu sudah semakin dekat. Nah, untuk menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan saat wabah ini semakin dekat, itulah tema kita kelas hidup sehat hari ini. Jadi kita akan membahas seputar itu. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita yang istimewa menurut kami karena saya langsung perkenalkan saja. Di sini ada hadir Ibu Mutiara Adelina Panjaitan. Selamat siang, Bu. Ibu Ade adalah seorang perawat berpengalaman, sudah melanglang buana ke beberapa tempat dan menjalani berbagai pelatihan tentang keperawatan. Beliau juga sekarang menjadi pengurus pusat himpunan perawat pencegah dan pengendalian infeksi. Jadi sangat dekat urusannya dengan COVID-19 karena sehari-hari beliau fokus pada perawat mencegah dan mengendalikan infeksi. Sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai Sekretaris Komite PPI RSKD sejak 2012. Nah, beliau juga sekarang tergabung dalam tim KLB COVID-19 di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi pengetahuan Bu Ade akan sangat bermanfaat buat kita semua, terutama tadi menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan saat wabah semakin mendekat. Jadi ini adalah sesi yang menurut saya pribadi, mungkin juga buat sobat sehat sekalian, cukup penting buat kita ikuti. Jadi simak terus. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menceritakan sedikit latar belakang program ini dan kaitannya dengan COVID-19. Jadi di Hello Sehat, kami baru saja menggelar sebuah program yang bertajuk Dokterku Sayang. Jadi dokterku dan tenaga kesehatanku sayang. Jadi kami ingin memberikan awareness pada teman-teman semua, pada sobat sehat semua, bahwa kita harus senantiasa menjaga diri untuk terhindar dari COVID-19, selain untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Terutama untuk dokter-dokter kita, para tenaga kesehatan di rumah sakit, agar mereka juga bisa tugasnya tidak terlalu berat lagi, dan tidak ada tenaga kesehatan yang berguguran. Nah, karena itu kami kemarin bikin program Dokterku Sayang dan Tenaga Kesehatanku Sayang untuk mendonasi. Kami mengumpulkan donasi selama hampir 5 bulan terakhir dan terkumpul sekitar 270 juta untuk dibelikan alat pelindung diri untuk 13 rumah sakit di Indonesia. Nah, alat pelindung diri itu sangat penting terutama buat dokter saat bekerja. Kami sudah mendistribusikannya dari mulai rumah sakit di Sumatera sampai ke Papua. Jadi program ini akan terus berlanjut. Jadi sobat sehat yang mengikuti
kelas webinar ini, kelas hidup sehat, jangan sungkan-sungkan terbuka www.hellosehat.com, lalu cari campaign kami, ada di banner-banner di sana, atau buka kitabisa.com di Sehat Hadapi Corona. Teman-teman bisa langsung buka dan di sana akan menemukan link yang untuk halaman donasi. Jadi gitu. Oke, tanpa panjang-panjang lebar, ya, kita akan segera masuk ke sesi pertama, yaitu penyampaian informasi dari Bu Ade mengenai menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa menghadapi wabah yang kini semakin dekat, dari mulai tetangga, saudara, teman kantor, teman main, teman sekolah, gitu-gitu, yang semakin dekat dan mungkin kita bagaimana cara bijak menghadapinya. Jadi saya akan menyapa dulu Bu Ade. Selamat siang Bu Ade. Selamat siang, Mas Sehat Adi. Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat. Lalu luar biasa. Keluarga besar Panjaitan sudah hadir Bu di sini Bu? Saya nggak bisa lihat. Jadi Bu Ade katanya mau mengundang seluruh keluarga besar dari Sumatera Utara untuk hadir. Jadi semoga semuanya bisa hadir dan menonton program ini Bu, karena ini penting. Kita tahu semua orang sekarang, khususnya di Sumatera Utara juga saya yakin isu ini juga penting. Jadi mewakili semua, mungkin saya rasa keluarga besar Bu Ade bisa juga membantu. Jadi terima kasih Bu sudah berkenan hadir di program ini. Bu, saya minta izin mau cerita Bu. Oke. Jadi kemarin itu saya punya tetangga, kebetulan klasternya beda rumah, lalu dia dijemput oleh pihak rumah sakit karena positif. Nah, lalu kami tetangga-tetangga itu berkumpul lah di grup WhatsApp itu, ada tetangga klaster kita yang positif dijemput. Gitu. Lalu kami berkumpul, lalu panik Bu. Paniknya tuh karena guru ngaji yang mengajar di rumah tetangga kami yang positif itu juga mengajar di rumah kami semua, di tetangga yang lain. Jadi, jadi bukan ngomongin bagaimana membantu keluarga yang kena positif itu. Jadi malah ngomongin ini ada ibu guru ngaji yang kita pakai juga yang ngajar di tempat kita sama-sama, juga mengajar di rumah itu. Jadi kami panik, jangan-jangan si ibu guru ngajinya juga kena positif. Nah, kami di situ bingung menentukan langkah selanjutnya. Apakah ibu guru ngaji ini harus kita isolasi, kita tes, kita segala macam, atau harus kita apain? Nah, akhirnya terjadi perdebatan segala macam, dan kita akhirnya memutuskan untuk menghentikan aktivitas ngajinya. Lalu, nah, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mungkin juga yang sekarang menghidapi banyak sobat sehat di rumah gitu. Saat tetangganya ada yang kena, lalu mungkin sana keluarganya ada yang kena, bagaimana kita menghadapinya? Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini Bu Ade berkenan untuk memberikan pencerahan ke kami mengenai itu. Jadi terutama untuk menjawab pertanyaan saya supaya saya bisa sampaikan ke tetangga-tetangga Bu. Baik. Terima kasih banyak Bu. Ya, baik. Jadi untuk pertanyaan Mas Adin dulu sebelum saya share materi sedikit gitu ya, sekilas tentang ilmunya. Ya, betul sekali. Jadi kalau ada hal seperti yang tadi terjadi pada tetangga, ya kebetulan di tetangga. Jadi enggak perlu panik sebetulnya. Yang penting kita di sini kalau tidak bergandengan, ya, dan mengucilkan orang yang kita anggap itu terkonfirmasi sesuatu yang menjijikkan atau menularkan, itu sangat disesalkan kalau seperti itu. Tetapi yang kita hadapin sekarang karena semakin dekatnya, jadi klaster-klaster yang terjadi paparan terkonfirmasi itu bukan di rumah sakit, karena di rumah sakit kita sudah buat aturan gitu kan. Ternyata mereka itu juga dapatnya, termasuk tenaga kesehatan itu bukan karena merawat pasien COVID, tetapi dia dapatnya dari klaster keluarga. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Ya satu, kalau sudah dengar ada yang positif seperti itu, bahkan dijemput oleh petugasnya, petugas gugus tugas di sekitar tempat tinggalnya, itu sudah tepat sekali. Itu sudah tepat sekali untuk mengikuti semua aturan yang sudah ditentukan sebagai protokol penanganan COVID. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Ya bukan berarti yang tadi guru ngaji tadi jangan di stop ngajarnya, tetapi kita tanyakan apakah ibu guru itu ada merasakan
hal-hal yang beda terhadap dirinya. Apakah ada demam? Lalu Bu Guru itu ketika ngajar di tempat yang terkonfirmasi tadi menggunakan alat pelindung diri atau tidak, Ibu? Gitu. Saat ini Ibu berkeluhan nggak? Ada gejala nggak yang Ibu rasakan? Nah, itu. Nah, ketika ditakuti Bu Guru itu sendiri bisa menularkan ke orang lain karena sudah terkonfirmasi sudah kontak dengan yang tadi, terutama tidak pakai APD sama sekali, masker, itu disebut kontak erat. Nah, itu boleh saja kita istirahatkan, tidak bertemu dengan Bu Guru tadi, tapi tidak sampai di situ, tetapi boleh Ibu Guru tadi kita bantu untuk membawa ke gugus tugas. Nah, siapa di sini gugus tugasnya? Puskesmas terdekat. Sampaikan bahwa Ibu Guru ini adalah guru ngaji yang kebetulan sudah beberapa kali sebelum tetangga tadi diketahui terkonfirmasi, beliau ini sudah sering sekali datang ke rumah itu. Maka Bu Guru ini adalah salah satu bagian yang harus dilakukan kontak tracing di samping anak, istri, atau yang tadi terkonfirmasi, termasuk Bu Guru tadi. Bila ada pembantu rumah tangganya pun harus ikut di tracing namanya. Oke, clear Bu. Nah, itulah inti dari kelas kita hari ini. Persoalannya sehari-hari, mungkin teknis, praktis, tapi memang intinya memang kami ingin menggelar program ini untuk itu. Jadi teman-teman nanti Sobat Sehat boleh bertanya mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya kepada Ibu Ade di kolom Q&A. Nanti akan dijawab sama Bu Ade saat sesi tanya jawab. Selain itu, kami juga di sini sudah menghadirkan Mbak Arini Sahara. Mbak Arini ini salah satu juga yang akan bercerita, yang sharing mengenai pengalamannya berinteraksi dengan isu COVID ini. Karena kebetulan ibunya ya Mbak Arini ya, ibundanya dinyatakan positif ya, betul ya. Jadi nanti akan cerita lebih banyak mengenai cara menghadapi tekanan tetangga, misalnya gitu-gitu, cara berurusan dengan rumah sakit, lalu menghadapi, terutama mental yang harus kita psikologisnya gitu-gitu. Oke, tanpa berlama-lama, saya yakin Bu Ade sudah menyiapkan materi presentasi yang akan bisa memberikan pemahaman awal buat kita semua mengenai COVID dan bagaimana cara mencegahnya secara umum. Nanti setelah ini kita akan bisa mengeksplorasi lebih jauh presentasinya Bu Ade ke dalam sesi tanya jawab. Jadi saya persilahkan ke Bu Ade untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Selamat siang. Izinkan saya menyampaikan sedikit tentang apa itu COVID itu sendiri ya. Dengan tema yang diminta adalah bagaimana kita melindungi keluarga di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Next, oke. Ya, nah pastinya semua sudah tahu COVID itu adalah singkatan dari coronavirus disease. Ya, COVID itu adalah coronavirus disease. Kenapa dikatakan COVID-19? Karena dia muncul pertama sekali wabah ini di Wuhan saat itu di bulan Desember di tahun 2019. Ya. Di rumah sakit di Indonesia sendiri COVID itu mulai ada dan kena pada satu orang pertama di Indonesia, yaitu di bulan Maret, di mana warga Depok itu menerima tamu yang datang dari Jepang. Nah, kebetulan tamunya itu sendiri rupanya sudah terkonfirmasi, ya. Nah, itu kasus pertama sekali. Jadi coronavirus disease disingkat dengan COVID-19 ya. Yang disebabkan oleh apa COVID itu? Yaitu penyebabnya adalah agent virus ya. Agent itu adalah mikroorganisme. Agent itu macam-macam. Mikroorganisme itu macam-macam ya, ada bakteri, ada virus, ada protozoa. Nah, kebetulan si COVID ini disebabkan oleh virus SARS-CoV ya, SARS-CoV-2 ya.
dia bertransmisi atau berpindah menularkan ke orang lain, itu awalnya sekali di Wuhan sana disebabkan oleh karena mereka mengkonsumsi binatang kelelawar, ya. Jadi dulu awal sekali dikatakan transmisinya itu melalui binatang atau disebut zootransmisi, ya. Tapi saat ini karena sudah menjadi pandemi, menjadi wabah, itu menularnya bukan lewat binatang lagi atau zootransmisi, tetapi lokal transmisi, yaitu dari satu orang ke orang lain. Bagaimana caranya menularkannya? Menularnya ada dua caranya. Yang pertama, dia lewat droplet. Apa itu droplet? Droplet itu percikan sekreta atau cairan dari saluran pernapasan ataupun dari saluran pencernaan atas disebut mulut, ya, yang dari saluran napas itu pada saat batuk, pada saat bersin, ya, kemudian pada saat kita makan tanpa menggunakan masker semuanya sambil ngobrol. Nah, itu cipratan atau percikannya itulah yang disebut droplet. Kenapa kok dari cairan saluran napas saja? Karena si virus COVID ini senangnya dia di lendir, selaput lendir, ya, di saluran pernapasan yang paling senang, ya. Nah, yang kedua, cara penularannya itu lewat kontak. Nah, kontak di sini ada dua macam. Kontaknya langsung, itulah kita bersentuhan. Bersentuhan di sini contoh kita cium pipi kiri, pipi kanan, atau bersalaman, berpelukan langsung, itu yang disebut kontak langsung. Kontak tidak langsung gimana? Kontak tidak langsung di sini kita memakai alat yang dipakai orang terkonfirmasi sehingga kita tertular lewat alatnya tadi. Apa contohnya? Contohnya alat makannya bareng-bareng, ya. Misalnya kalau di kantor saking kompaknya tuh makannya cicipin dong, pakai sendok yang sama, ya. Buka puasa, makan kolang-kaling manisan, dia bawa satu toples, tapi sendoknya nggak diganti gitu. One for all sendoknya. Itu contoh. Kemudian sholat pakai mukenanya pinjem punya teman sama sejadah. Padahal kan ketika sujud itu kita kalau tidak menggunakan masker, tadi kan ada sekreta, tadi cairan lendir tadi dari saluran napas, dari mulut. Nah, itu kan ada di sejadah. Nah, maka ketika kita pinjam itu yang disebut kontak tidak langsung penularannya, ya. Kemudian di sini disebut juga airborne. Airborne itu menularnya lewat udara. Sebetulnya dia tidak menular lewat udara ketika tidak ada reaksi yang berlebihan menyebabkan cipratan tadi, si droplet tadi banyak bertebaran di udara. Contoh di rumah sakit pada saat dia melakukan sedot selemnya. Ketika pasien itu batuk berat, sesek, dan kondisi seperti di ICU, dia kan harus disedot selemnya, suction namanya. Nah itu kemudian pada saat memberi uap waktu kalau kita sesek tuh di rumah sakit suka dikasih uap tuh, itu isinya obat nebulizer namanya. Nah pada saat dia dikasih nebulizer itu kan ada respon batuk yang hebat gitu tanpa menggunakan masker. Maka itu berpotensi kepada petugasnya untuk menular lewat udara. Gitu. Itu yang disebut airborne, ya. Dia bisa melayang si virusnya di udara, terutama udara itu tidak ada siklus keluar masuknya, muter aja di situ. Contoh ruang ber-AC tanpa jendela, jendela ditutup rapat. Ya udah muter aja dia di situ. Nah, itu potensial. Makanya di rumah sakit kalau merawat pasien yang COVID, ruangannya harus bertekanan negatif. Artinya udara yang ada di dalam ruangan tadi harus dikeluarkan, tidak boleh muter di situ-situ saja karena akan mengancam petugas kesehatannya. Seperti itu. Lanjut next. Ya, kita tahu sebaran kasus COVID itu semakin ke sini bukan berkurang, tetapi semakin bertambah. Itulah kenapa Halo Sehat sangat peduli dan
dan ingin menyampaikan informasi ini bahwa kasus COVID itu bukan suatu hal yang direkayasa oleh Kementerian Kesehatan ataupun rumah sakit seperti yang kita dengar isu-isunya. Itu bisa-bisanya rumah sakit aja, tidak ya. Nah, kebetulan di sini kami menampilkan per tanggal 5 November kasus terkonfirmasi di Indonesia itu sudah mencapai angka 425 ribu ya. 425.796 ya. Ini angka yang terkonfirmasi. Masih banyak mungkin ini terkonfirmasi karena dia masuk rumah sakit, bisa di surveillance ya. Nah, ada juga yang beberapa begitu mereka terkonfirmasi mereka tidak mau dan takut gitu ya. Jadi ini yang data yang kita dapat kumpulkan terakhir adalah 425.796. Nah, kasus yang aktif ini sebanyak 68.654. Sisanya kemana? Tadi kan 425, sisanya kemana? 357, 142.000 itu sudah sembuh. Sedangkan yang meninggal itu sudah sebanyak 3,4% dari 425.000 tadi. Ya, sangat tinggi ya. Nah, jadi bukan isu namanya, tapi ini nyata adanya. Apalagi ketika kita terkonfirmasi kena COVID ini, kita mempunyai penyakit penyerta ya yang disebut komorbid. Kalau dengar komorbid itu berarti dia punya penyakit penyerta sebelum dia kena COVID. Contoh penyakit penyerta itu apa? Diabetes mellitus ya. Diabetes, kemudian punya penyakit hipertensi, punya penyakit jantung, ya ada yang sebutnya punya kelainan jantung gitu ya. Nah itu adalah penyakit penyerta. Contoh lagi pasien dengan kanker itu sangat berat buat dia ketika dia terkonfirmasi COVID tadi. Lanjut next. Ya, bagaimana tanda gejalanya? COVID itu ada yang tidak bergejala. Kalau dia terkonfirmasi tapi tidak merasakan gejala apapun, itulah yang disebut OTG, orang tanpa gejala, ya, OTG. Nah, bergejala apa tandanya? Ya, yang pertama tentunya dia ada demam. Demamnya berapa? Lebih dari 37,5 derajat Celcius ya. Kemudian ada batuk, ada pilek ya, nyeri tenggorokan ya, nyeri otot kayak digebukin katanya. Kalau kita mau flu itu kan sakit semua badannya sampai ngilu-ngilu ya. Kemudian lemas ya, menggigil. Menggigil itu enggak ada di luar enggak hujan tetapi dia kedinginan, menggigil ya. Nah, kemudian nyeri tenggorokan, kok tenggorokannya sakit ya, lemasnya itu benar-benar tidak berdaya, nggak ada kekuatan gitu ya. Itu yang beberapa yang gejala. Yang paling banyak belakangan ini 3 bulan belakangan ini ada keluhan di mana orang yang terkonfirmasi tadi merasakan hilang indera penciuman. Jadi biasa dia bisa mencium minyak wangi, bisa mencium minyak kayu putih, ya. Tiba-tiba dia tidak bisa mencium apa-apa, ya, kayak orang mampet hidungnya, ya. Kemudian hilang pengecapan, dia nggak bisa merasakan rasa manis, rasa asin, dia nggak bisa, ya, hambar semua makanan yang dia makan. Nah inilah beberapa gejala. Perlu semua? Enggak juga, cuman satu hilang penginderaan aja, pengecapan itu udah salah satu, ya. Kita yakinkan itu pasti positif gitu. Nah ini ya, terutama sebelum bergejala tadi dia pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi, apalagi disebut kontak erat. Ya, lanjut next. Nah, bagaimana pencegahannya? Ya, bagaimana pencegahannya terhadap keluarga ataupun di lingkungan kita, lingkungan tetangga kita? Yang pertama, menggunakan alcohol based hand rub
Ya, itu yang tadi sudah ditayangkan oleh Hello Sehat tadi itu, ya, hand rub tadi itu isinya berbasis alkohol 70% yang berfungsi untuk mengurangi, membunuh kuman yang ada di tangan kita. Ya, kapan melakukannya? Sebelum, setelah makan, sehabis dari kamar kecil tentunya ya. Kamar kecil itu tentunya jangan pakai hand rub ya. Kita cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun. Pulang bepergian dari mana aja. Ya, misalnya kan kita naik bus, kita pegang itu pegangan di mobil di bus ya. Nah, sehabis belanja ya dari pasar, setelah bersih-bersih rumah, setelah memegang binatang peliharaan, siapa tahu punya kucing, punya anjing peliharaan dan lain-lain. Nah, inilah kapan kita harus melakukan kebersihan tangan. Next. Oh, kebersihan tangan itu maaf ya. Itu kita bisa lakukan. Yang pertama, dia 6 langkah saja. Tadi di video kita awal itu ada 8 langkah karena mereka menayangkan juga ketika mengambil tisu, yaitu dihitung langkah. Nah, yang namanya langkah tadi adalah kita mengacu kepada WHO ya, WHO Hand Hygiene Guidelines bahwa itu ada 6 step. Ya, 6 step untuk melakukan kebersihan tangan. Yang pertama adalah telapak tangan, ya, telapak tangan. Ya, telapak tangan di sini tentunya ini telapak, ya. Kita putar dari arah kelingking ke jempol kita, puterannya kayak kita bikin kue onde-onde. Ya, ini pertama. Ya, meratakan telapak tangan. Terus punggung tangan itu di sini. Ya, tadi sudah ada di video, ya. Dari bawah ke atas, sela-sela dan sisi jari-jarinya kena, ya, digosok nempel ya, kanan dan kiri. Ini punggung. Lalu sela-sela, nih sela-sela. Ya, kembali ke telapak tetapi merapatkan jari-jari ya, ke atas ke bawah. Nggak boleh lepas ya, tapi saling menggosok. Ini yang ketiga. Ya, sela. Kemudian kunci tadi jari-jari kita mengunci seperti ini. Ya, seperti tadi di video ada, saling menggosok. Jadi 4 ruas jari-jari kita digosok oleh ini, punggung tangan bagian dalam, telapak tangan bagian dalam, yang belakang. Lalu yang sebelah sini digosok oleh ini, ya, ini. Jadi gini, saling mengunci, ya. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 kali ngitungnya. Jempolnya ikut nggak? Nggak usah diem aja. Nanti di langkah kelima, puter jempolnya, kanan dan kiri. Lalu putar berikutnya adalah ujung-ujung jari dan ujung kuku dari arah kelingking ke jempol. Sebanyak 4 putaran kanan, 4 putaran kiri, tangan kiri. Maka kita kalau biar nggak lupa, disingkat tepung, selaci, puput. Nah, te-nya telapak, punggung tangan, selanya itu sela-sela jari dan telapak tangan, ci-nya kunci tadi mengunci ya, putar jempolnya kanan dan kiri 4 hitungan ya, 4 detik, lalu putar ujung jarinya ya supaya terbasahi oleh hand rub atau sabun cuci tangan. Nah, ketika pakai hand rub kita hanya membutuhkan waktu 20 sampai 30 detik saja. Sedangkan kalau cuci tangan pakai air mengalir kebalikannya, waktunya yang dibutuhkan 40 sampai 60 detik. Kenapa? Karena si tadi 6 langkah tadi dilakukannya 2 kali. Yang pertama, 6 langkah pertama itu meratakan tadi, gosok tadi pakai sabun cair yang mengandung antimikrobial sebanyak 6 langkah dan hitungannya 4-4. Nah, nanti 6 langkah berikutnya ketika ngebilas 6 langkah lagi sampai dengan ujung-ujung jari tadi dari awal telapak tangan ya, lalu sampai ke ujung-ujung jari itu dilakukan pada saat pembilasan. Nah, yang ketujuh tadi dia bilang ambil tisu, dikeringkan ya. Kedelapan menutup. Tadi tisu tadi sebelum dibuang karena tadi putaran keran tadi selalu basah, di situ senang mikroorganisme, maka tisu tadi sebelum dibuang buat muter kerannya. Nah, buang ke tempat sampah sehingga tangan kita nggak touch lagi itu putaran keran tadi. Gitu. Next. Nah, ini bagaimana cara menggunakan masker?
Kalau kita lihat, ini saya kebetulan pegang masker ya. Ini masker. Ini lihat, masker. Ada warnanya hijau bagian luar, di dalamnya ada bagian yang halus, lembut, putih. Ya. Nah, yang mana yang di bagian luar, yang mana di bagian dalam? Yang bagian luar yang warnanya hijau. Oke, yang bagian dalam yang warnanya putih. Ya, masker bedah disebutnya, ya. Masker bedah. Nah, masker bedah ini di bagian atasnya ada seperti kawat. Ada seperti kawat, ya. Kalau bagian bawah kita raba tidak ada kawatnya. Nah, maka yang diletakkan di bagian atas yang ada seperti kawatnya tadi. Nah, tujuannya apa? Untuk mengunci masker tadi supaya tidak merosot, apalagi yang hidungnya pesek kayak saya. Ya, jadi itu agak ditekan si kawatnya tadi supaya dia tetap berpegangan di hidung tadi, tidak merosot ke bawah hidung. Kemudian bagian bawah kertasnya itu ditarik lagi ya, tentunya setelah ini dicantelkan ke telinga kita karetnya tadi. Ada yang berhijab itu dia spesial, dia dibuat nyambung seperti ini ya, langsung dipakai ke belakangnya ya. Nah, baru kita tinggal merapikan hidungnya, tadi kawatnya dicocokkan dengan hidung kita, lalu bagian kertas bawahnya itu apa masker bawahnya ditarik supaya nutup sampai ke dagu. Nah, memastikan bahwa semua areanya tidak ada lagi yang resiko terpercik atau kena droplet ya. Nah, kapan kita menggunakan masker? Yang pertama tentunya jika ada keluarga kita yang tidak sehat, terutama dia ada batuk, ada pilek atau flu, demam ya. Nah, kitanya pakai masker, dianya juga suruh pakai masker. Ya, kapan lagi di era pandemi ini? Begitu mau keluar rumah, keluar pagar, maka kita harus sudah memakai masker dengan baik dan benar. Nggak ada tuh ditaruh di dagu, ditaruh di leher, nggak boleh ya. Itu namanya cuman syarat doang, tapi bukan benar. Lanjut. Next. Ya. Nah, yang kedua apa? Tadi sudah cuci tangan, terus pakai masker. Yang ketiga, social distance atau menjaga jarak. Ya, menjaga jarak di sini artinya bukan kita disuruh tidak bersahabat dengan orang lain, tetapi ketika kita berkumpul, kita lebih dari 2 orang, 3 orang, maka itu kita harus mengatur jarak. Apa yang harus diatur? Yaitu jarak tempat kita berada. Ya, jaraknya itu katanya minimal 1 meter, tetapi yang terbaru sekarang minimal 2 meter. Ya, atur jarak. Kemudian sholat berjamaah tidak dilarang, tetapi dengan syarat tetap memperhatikan protokol, yaitu pakai masker dan mengatur jarak. Kemudian tidak bersentuhan, jabat tangan, cipika-cipiki karena long time no see, nggak begitu ya. Kita cukup salam corona saja, salam corona. Apa kabar? Salam jumpa gitu ya. Gunakan alat sholat sendiri ya, jangan pinjem-pinjeman, apalagi sejadah ya. Tetap gunakan masker. Adakan pertemuan keluarga lewat daring saja. Misalnya ada arisan rutin 2 bulan sekali ada arisan keluarga, cukup kita kumpulkan uangnya, mentransferkan kepada yang kebetulan dapat arisannya. Ya, jadi kita ketemunya lewat kayak gini aja Zoom, ya virtual, ya Zoom namanya. Hindarin keluar kota, ya. Hindari keluar kota karena kita nggak tahu yang kita datangin itu zonanya apa gitu ya. Nah, saat ini zona yang paling tinggi angka terkonfirmasinya adalah DKI Jakarta ya, daerah khusus Jakarta. Yang kedua masih tetap dipegang oleh Jawa Timur. Yang ketiga Jawa Barat. Jadi hati-hati kalau mau pergi keluar kota ya. Nah, lanjut, next. Next. Iya. Kemudian bila ada keluarga atau tetangga dekat yang terkonfirmasi seperti pertanyaan Mas Adin tadi ya, Mas Madin tadi. Ya, yang pertama apa yang kita lakukan? Bilang sama mereka kalau mereka belum tahu untuk yang tersangkut itu tadi, yang terkonfirmasi tadi untuk melakukan isolasi mandiri. Kalau kita bilangnya isman.
Ya, isolasi mandiri. Isolasi mandiri di dalam satu kamar, di mana kamar mandinya itu ada di dalam kamar itu sendiri, sehingga tidak bareng-bareng kamar mandinya dan tidak ada alasan untuk dia keluar dari kamar itu selama 7 hari sampai 14 hari. Ya, kemudian kurangi interaksi dengan orang tersebut. Lalu kalau memang belum terlapor, belum terdaftar ya bahwa dia terkonfirmasi, maka kita sebagai tetangga jangan suruh dia lagi atau keluarganya yang pergi melapor ke puskesmas. Tapi cukup kita bantu, sampaikan ke puskesmas bahwa ini ada tetangga kami yang terkonfirmasi COVID. Nah, nanti gugus tugas tadi melalui RT RW yang dimulai, gugus tugas itu dimulainya dari RT RW ya. Nah, maka nanti mereka akan melakukan datang ke tempat TKP dari puskesmas dengan menggunakan APD yang sudah mereka tetapkan untuk melakukan tracing kontak seperti yang kata Mas Adin tadi, bahwa yang bersangkutan dijemput. Nah, pakai ambulansnya puskesmas tadi ya. Kemudian dilakukan swab pada keluarga yang terutama yang tinggal satu rumah yang dianggap kontak erat. Ya, itu tadi di swab ya. Nanti sebelum di swab mereka ditanya-tanya dulu. Nah, penjemputan tadi sudah disebut sama Mas Adin dijemput, maka fasilitas itu difasilitasi oleh puskesmas ya atau RSUD terdekat ya. Tidak memungkinkan, kalau tidak memungkinkan isolasi di rumah Ibu karena kamarnya terbatas, personilnya banyak, kamar mandinya nggak punya yang sendiri, jadi gabung lagi bareng-bareng, boleh nggak? Nggak boleh, dia harus diisolasi. Nah sekarang pemerintah kan udah nyiapin tuh di masing-masing daerah bahwa ada hotel yang juga dijadikan sebagai rumah untuk isolasi mandiri pada masyarakat yang terkonfirmasi ya, dimanapun itu di Jabodetabek juga sudah ada itu ya. Baik, lanjut next ya. Bagaimana bila keluarga atau tetangga lagi yang positif tadi? Selanjutnya orang yang terkonfirmasi tadi tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar dari rumahnya, apalagi dari kamar bertemu dengan anggota keluarga inti, tidak boleh ya. Kemudian gimana caranya Bu jadinya? Ya, kita bantu keluarga atau dari pihak yang terkonfirmasi positif ya. Itu hasil swabnya kan kalau keluarga inti tadi kan sudah dibilang tadi seperti Mas Adin bilang, guru ngaji itu dia datang ke situ Ibu. Maka kan ada suatu ketakutan bahwa guru ngaji itu sudah sudah kontak erat dengan yang diajarin tadi, yang terkonfirmasi tadi. Maka si guru tadi kita lakukanlah pemeriksaan. Bagaimana caranya? Laporkan ke gugus tugasnya. Gitu. Nah, si guru ngaji tadi sebelum ada hasil swab PCR-nya, sebaiknya tidak kemana-mana dulu. Sampai nanti hasil keluar, kalau negatif dia boleh beraktivitas kembali. Jangan kucilkan, nggak boleh dikucilkan ya. Karena dia sendiri kalau sudah dinyatakan terkonfirmasi positif itu psikologinya, secara psikologi dia sudah sangat stres. Sementara orang yang terkonfirmasi supaya cepat negatif, dia tidak boleh stres. Jadi tolong tidak dikucilkan. Jadi gimana? Ya ayo kita bantu. Karena obatnya satu adalah membuat daya tahan tubuh si terkonfirmasi tadi menjadi baik. Jadi gimana caranya? Kita bantulah siapin makanannya. Nggak boleh ketemu sama dia, nggak usah. Taruh aja di depan pintunya. Nanti kan sekarang udah canggih, ada WA. Tuh makanannya udah saya belikan, sok diambil. Nah nanti ketika dia keluar juga kan hanya di sekitar situ gitu ya. Nah, atau keluarganya yang menyiapkan, boleh seperti itu. Jadi tidak boleh stres intinya. Karena ketika stres ya, dia tidak menerima COVID itu sendiri, stres, maka itu akan berkepanjangan. Bisa lebih dari 2 bulan dia masih terus positif hasil swabnya. Ya, jadi tidak boleh stres. Bukan berarti pasrah, tetapi tetap menerima COVID itu sebagai bagian dari saat ini kondisi wabah tadi. Lanjut. Next.
Nah, bagaimana protokol kesehatan di keluarga dan masyarakat ya? Bersihkan 3M katanya, membersihkan tangan, cuci tangan, itu M pertama. Kemudian menggunakan masker, itu M kedua. Yang ketiga, menjaga jarak ya, jaga jarak atau bahasa Inggrisnya social distance ya. Hindari kerumunan. Di mana kerumunan itu? Contoh hajatan. Nah, kalau hajatan itu wajib lapor, boleh berapa banyak. Lalu nanti akan diberlakukan protokol tadi, harus menggunakan alat pelindung diri. Kemudian di tempat-tempat ibadah, ya personilnya harus dihitung, dilihat jaraknya mampunya mau nampung berapa orang, ya supaya protokol COVID tadi kita bisa laksanakan, ya. Kurangi ngobrol, misalnya teman kerja ya, klaster di bank, kerja di bank ya, banyak loh yang di bank klasternya positif ya. Nah, kenapa? Karena pada saat jam lunch itu mereka makan bareng-bareng, mesen makan udah di order, duduk bareng-bareng, udah gitu mending kalau cuma langsung makan, ini pakai ngobrol gitu ya. Nah, itu yang membuat banyak paparan terkonfirmasinya karena kontak tadi, kontak erat namanya, tanpa masker. Siapa yang makan pakai masker, ya kan? Nah, terapkan etika batuk. Etika batuk itu maksudnya jangan ditutup seperti ini batuk tuh. Atau kayak iklan komik, nggak begitu kalau batuk. Tetapi kalau nggak pakai masker saat itu, kita gunakan tisu, tutup mulutnya, pakai tisu, lalu tisunya jangan dikantongin, itu nyimpan kuman ya, dibuang langsung cuci tangan. Nah, itu cara pertama. Kalau punya masker ya sudah pakai maskernya ya, dipegang tuh maskernya ya, palingkan kalau kita sedang berinteraksi dengan orang lain ya, palingkan ke sisi yang jauh dari orang lain. Nah, kalau nggak ada masker, nggak ada tisu, gimana dong Bu? Gitu. Oke, kalau nggak ada tisu, nggak ada masker, tetapi di rumah ceritanya mau bersin atau mau batuk. Ini lengan bagian atas yang dalam, kita tutupkan ke hidung dan mulut. Gitu, seperti itu, ke sini. Kenapa nggak boleh begini, ditutup pakai telapak tangan? Ketika lupa cuci tangan, maka kita menularkan ke orang lain dari tangan kita. Itu yang disebut menular lewat kontak. Jadi kalau pakai lengan bagian atas nggak mungkin kan pegang orang pakai lengan atas, mungkin nggak sih? Hai, halo, nyapanya pakai lengan atas dalam, nggak kan? Nah makanya cari amannya kita taruh tangan kita seperti ini, bisa dilihat, ya kita batukan atau cim gitu, tapi yang kena di sini di lengan bagian atas, ya kan dilarang berpelukan sekarang ya, social distance ya. Nah, terapkan etika batuk atau etika bersin. Olahraga, ya. Olahraga, kita kerja, saya kerja gitu. Nggak mungkin lah olahraga, mungkin aja bangun lebih awal, minimal setengah jam olahraga lah, exercise, mengeluarkan keringat ya. Nah, kemudian kalau ada panas pagi, sekitarannya jam 9 sampai jam 10, dimulai dari jam 8, itu pokoknya pilih waktunya, batasnya sampai jam 10 saja, ya maksudnya yang kita boleh berjemur karena mataharinya masih bagus, itu kurang lebih hanya 15 menit aja cukup. Yang penting keringetan, ya. Nah, karena si COVID itu katanya kalau kita di tempat panas dia takut, gitu ya. Nah, lanjut, next. Iya, ini lanjutnya ya, makan makanan yang bergizi supaya kita terhindar ya dari kondisi imunokompromis tadi atau kondisi di mana daya tahan tubuh kita tidak baik. Di situ kita mudah tertular. Oleh karena itu perkuatlah dengan makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Nggak penting yang mahal, tetapi yang bergizi tentunya ya. Yang tadinya nggak doyan susu, monggo sekarang harus minum susu. Ya, saya sendiri termasuk orang yang tidak pernah minum susu. Tapi setelah pandemi ini, saya akan menjaga diri saya. Kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit, maka saya dengan terpaksa, enak tidak enak, suka tidak suka, saya telan aja tuh kayak minum jamu. Itu ya, susu itu sekarang. Istirahat cukup tentunya ya, istirahat cukup. Personal hygiene, ya mandi, ya pokoknya baru habis datang dari luar rumah, tolong mandi ya.
Ya, kemudian jaga kebersihan lingkungan, bersih-bersih di rumah itu ya, bersih-bersih, jangan berdebu ya, apalagi yang punya binatang peliharaan ya. Hindari seminimal mungkin bertamu ya, berkunjung ke rumah orang. Tadi aja arisan nggak boleh gitu ya. Hindari keramaian ya, apalagi juga menerima tamu. Kalau bisa menerima tamu ada terasnya ya udah di luar saja gitu ya. Nah, kemudian lakukan hobi ya untuk kan kita disuruh diem aja tuh di rumah, nggak boleh kemana-mana. Suruh makan, suruh tidur, suruh diem gitu ya. Nah, supaya ada exercise apa namanya kegiatan. Kalau yang punya hobi masak, ya udah disitulah kesempatan kita bisa menyalurkan hobi kita. Syukur-syukur bisa kita jual dapat duit gitu ya dari hasil hobi kita, atau yang hobi bertanam ya. Nah, sekarang tanaman hias tuh ya ada si janda bolong, ada aglonema tuh ya monggo. Saya juga sudah termasuk ikut yang mengumpulkan tanaman hias ini. Jadi rumah saya udah kayak hutan kata anak-anak, hutan belantara ya. Tapi kita enjoy ya, tetap harus gembira karena nggak boleh stres. COVID itu suka mendatangin orang yang stres ya. Oke, saya rasa next slide saya yang terakhir barangkali next. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, saya kembalikan ke moderator untuk kita lakukan diskusi barangkali. Ya, terima kasih Mas Ramadhin. Saya kembalikan. Siap. Terima kasih banyak Bu Ade. Sangat detail, sangat praktikal, sesuai dengan misi kita hari ini. Saya jadi ingat kisah dosen saya dulu waktu di kampus itu menjelaskannya kayak Ibu dengan contoh dan praktek, lalu dengan ekspresi yang wah gitu. Jadi saya jadi pengen kuliah lagi Bu. Jadi terima kasih banyak Bu Ade. Teman-teman, sobat sehat semua yang hadir di sini, tadi ada yang bertanya mengenai materinya boleh nggak di-share? Insya Allah nanti kita akan share. Boleh ya Bu ya? Boleh, izin Bu, kita share ya. Jadi informasi ini disolong disebarkan seluas-luasnya, nanti decknya kita akan share. Lalu juga teman-teman juga bisa buka, sobat sehat bisa buka juga kumpulan konten artikel di sehat mengenai COVID-19 juga ada di kategori, nanti akan kita bagikan juga. Jadi informasi ini memang ditujukan untuk semua supaya teredukasi sehingga kita semua bisa meminimalisir dampaknya. Nah, yang menarik tadi dari pemaparan Bu Ade, salah satunya ada soal cuci tangan. Sekarang kita biar mengingat, jadi kayak anak-anak kalau mau mengingat sesuatu, usahakan pakai ringkasan supaya tidak gampang lupa ya Bu ya. Kalau dulu kan kita ada Magiku Hibiniu untuk menghafal warna-warna pelangi. Sekarang kita mau cuci tangan harus hafal tepung selaci puput. Nah, itu dia. Jadi tolong diingat-ingat ya Sobat Sehat, itu tadi cara cuci tangan. Lalu ada poin menarik mengenai tadi, bagaimana kita tidak boleh mengisolasi, tidak boleh mengucilkan. Isolasi memang wajib, isolasi mandiri, tapi tidak boleh mengucilkan keluarga atau tetangga yang memang dinyatakan positif. Karena itu bisa berdampak pada psikologisnya mereka. Jadi jangan terlalu panik, jangan terlalu paranoid sampai akhirnya melakukan hal-hal yang tidak kita tidak inginkan, tapi tetap tenang, tetap mendukung, intinya tetap memperkuat satu sama lain Bu, terutama tetangga ya. Apalagi itu tetangga sendiri, bukan orang lain gitu, tetangga sendiri yang harus kita bantu. Nah, di sini ada saudara kita, salah satu sobat sehat juga yang pernah mengalami kasus positif COVID-19. Jadi di sini ada Mbak Arini Sahara yang kemarin berkenan membagikan ceritanya ke kami lewat email bahwa Mbak Arini ini dan keluarganya terkena positif 19. Jadi tadi saya sempat bilang ibunya aja, tapi ternyata juga Mbak Arini juga kena Mbak ya. Jadi ibundanya Mbak Arini, 3 anaknya, termasuk Mbak Arini sendiri terinfeksi COVID. Nah, lalu ibunya memiliki kondisi tambahan komorbid darah tinggi sehingga ya kekhawatiran itu di keluarganya pasti sudah sangat tinggi. Ditambah lagi katanya ada cerita-cerita mengenai tetangga dan lain-lain, bahkan sampahnya nggak diambil ceritanya gitu. Wow. Nah, jadi kita dengarkan aja secara langsung pengalamannya Bu Arini. Sekaligus juga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua nih.
Apakah dengan memperlakukan tetangga seperti itu memangnya tidak berarti menjamin tidak akan terhindar, enggak juga, tapi justru kita harus saling memperkuat. Dan mungkin nanti Bu Ade bisa memberikan saran, mungkin masukan juga mengenai kasus yang dialami Bu Arini. Nah, silahkan Bu Arini untuk bercerita, dan terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan sharing di kita. Saya tahu tidak mudah, apalagi bercerita ke kami semua, tapi terima kasih atas keinginannya untuk membagikan cerita ini. Silahkan Bu Arini. Ade, makasih kepada Hello Sehat sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing tentang pengalaman saya waktu pas kebetulan menghadapi COVID lagi di isolasi mandiri. Ya, cerita dari awal dulu kali ya. Waktu pertama kali ibu saya kan sakit. Memang beliau ada penyakit penyerta seperti darah tinggi, gula, dan jantung. Pada saat itu beliau batuk dan demam, Bu. Kemudian saya pergi dong ke puskesmas untuk memeriksakan beliau. Nah, kita dipisahkanlah di situ, ada ruang poli khusus gitu. Nah, kemudian beliau dirapid. Nah, di situ rapidnya negatif, Bu. Ya udah, nanti katanya nanti akan ditelepon kembali kalau memang belum ada perubahan, akan dipantau oleh tim puskesmas. Dan kami pulang. Nah, sampainya pulang, kami tetap masih belum menjaga jarak dengan ibu karena pikirnya saya negatif, gitu kan, masih negatif gitu. Jadi memang tidak diisolasi, dan kebetulan ibu kan usianya sudah tua juga, apalagi dengan kondisi dia seperti itu, saya khawatir gitu. Nah, kebetulan di rumah juga ada anak-anak. Nah, terus setelah 3 hari itu kan memang terus dipantau, Bu, lewat WA ya, Bu, oleh tim puskesmas. Tapi tidak ada perubahan. Akhirnya disarankanlah oleh tim puskesmas untuk jadwal swab ya, Bu ya. PCR swab. Selama jadwal swab itu ibu dulu yang di swab. Saya belum, dan anak-anak juga belum, karena kan belum tahu hasilnya waktu itu apa ya, Bu ya. Nah, beliau terus batuk-batuk, terus nggak berhenti-berhenti. Nah, kemudian tepatnya itu hari Sabtu ya, tanggal 17 atau 16 September, waktu itu masih siang hari sekitar jam 11 dikabarkan oleh tim puskesmas bahwa ibu saya positif COVID-19. Seperti itu, Bu. Nah, kaget karena kan masih kumpul, masih tidur bareng sama ibu gitu kan. Nah, terus dilema gitu ya. Gimana mau nyampein ke ibu kalau beliau positif gitu. Aduh, udah kayak nangis, terus lemas. Aduh, gimana nih? Terus ibu cuma nanya, "Kenapa?" gitu. "Mak, kudu sabar ya," gitu. Nah, takutnya kan ngedrop. Nah, benar saja pada saat saya bilang, "Mak, ternyata Mak positif," gitu kan. Wah, udah beliau muntah-muntah hebat, terus batuknya sering, demamnya juga masih meningkat. Akhirnya karena masih ada anak-anak di situ, kebetulan rumah kan tidak nggak besar gitu ya, Bu, rumah saya. Cuman ada tingkat 2. Jadi anak-anak saya pindahkan ke lantai 2. Kemudian saya masih tetap di situ karena beliau pada saat itu muntah-muntah, lemes. Mau nggak mau saya harus tetap deket, kontak banget sama beliau gitu. Tapi dengan masker seadanya ya, masker kain ya udah pakai aja yang ada deh. Nah, gitu. Nah, setelah itu hari Seninnya beliau baru dapat kamar, Bu. Jadi pada saat itu hari Sabtu itu beliau belum dirujuk. Minggu pun belum dirujuk, Senin baru dirujuk. Gitu. Nah, kita di situ pada saat beliau terkonfirmasi positif, kita langsung diisolasi semua keluarga. Gitu. Mana-mana ya. Ada konfirmasi juga ke RT dan RW bahwa ada warganya yang positif COVID, seperti itu. Udah, semua makanan pun diberikan ya udah di luar aja, nggak boleh diberikan masuk ke dalam gitu kan. Setiap ada yang mau memberikan makan, ditanya mau kemana, buat siapa gitu kan. Setelah ditanya buat Mbak Arini, ya udah cantulin aja ke pagar gitu, nggak usah ada yang ketemu. Abis itu mereka kabur, lari gitu kan. Gitu aja sih yang bikin di situ pada saat mama saya sudah dibawa, hari Senin itu ibu saya dibawa ke Wisma Atlet, terus saya dan anak-anak juga ada adik saya langsung hari itu di swab. Dan kami tetap melakukan isolasi mandiri sampai hasil swab saya tetap keluar.
gitu. Ya cuman dilema pada saat itu apa ya, mental benar-benar harus kuat karena kan memang benar-benar dijauhkan, terus sampah juga sampai numpuk di dalam rumah. Terus kompor gas kebetulan mati. Ya udah deh, pasrah aja dah udah. Semoga tidak terjadi apa-apa gitu. Cuman pada saat itu Bu, saya sempat takut juga sih Bu, karena gimana nih kalau saya positif, anak-anak negatif gitu, aduh apa yang saya lakukan gitu kan. Terus udah gitu saya juga hilang indera perasa waktu itu, dan pada saat itu juga penciuman juga berkurang ya Bu, cuman pada saat deket jadi anak kebetulan buang air, saya nggak cium nih kalau anak saya nih lagi pup gitu kan. Nah kalau dideketin sampai anak saya yang besar bilang, "Ma, ada yang pup." Masa sih kok nggak kecium gitu kan. Sampai masak pun saya salah, harusnya saya masak sayur sop jadi sayur asem karena memang salah di situ. Memang saya bilang, kenapa ini kok sambal nggak bisa. Akhirnya saya nyuruh tetangga, saya minta dibeliin yang langsung ada apa sih, langsung cepet itunya bumbunya langsung disajikan gitu kan. Nah di situ salah saya masukin, saya juga nggak ngeliat lagi. Ternyata saya salah masukin sayur sop jadi sayur asem. Itu pengalaman yang bener-bener kok saya nggak ada rasa, wah saya jangan-jangan saya positif nih gitu. Tapi setelah 3 hari hasil swab itu keluar, ternyata saya dan anak-anak alhamdulillah negatif. Negatif Bu, alhamdulillahnya di situ. Tapi dapat seminggu lagi katanya kamu harus swab ulang ya, karena takutnya pada saat itu kamu belum apa sih, virusnya belum netap apa gimana, saya juga nggak ngerti deh itu. Akhirnya suruh swab ulang, dan alhamdulillah sih setelah di swab ulang pun saya tetap masih negatif Bu. Jadi hanya cuma yang positif. Tapi saya tetap menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari karena ada surat pemberitahuan juga. Seperti itu sih Bu. Alhamdulillah Ibu pun udah pulang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya, jadi terima kasih Mbak Arini ceritanya. Oh, jadi saya ralat lagi. Jadi yang positif hanya ibundanya ya, maaf. Jadi jadi Mbak Arini dan anak-anak sekarang dan semua udah kumpul bareng nih. Udah. Alhamdulillah. Pakai masker. Ya. Tetangga juga udah normal. Sampah udah diambil sekarang sampah. Udah. Ya. Oke. Jadi kalau Bu Ade gimana Bu tanggapannya Bu? Menurut Bu Ade? Baik. Kalau tadi saya dengar ceritanya Mbak Arini, itu bukan hanya Mbak Arini yang merasakan seperti itu, ya. Waktu itu saya mau cerita juga ya, teman saya ya. Teman saya itu kebetulan perawat dia di ruang IGD, di ruang deteksi dini, ya. Jadi sebetulnya dia tidak, kalau deteksi dini kan dia tidak merawat pasien COVID, ya. Tapi ternyata suaminya yang positif. Suaminya itu di IGD di salah satu rumah sakit swasta. Nah, karena mereka kontak erat, namanya suami istri kan. Nah, nggak mungkin juga kan di dalam rumah dia pakai masker kan. Nah, artinya terpapar kontak erat ya. Nah, dia di situ juga diperiksa tidak positif, tetapi semua gejala seperti yang Mbak Arini rasakan itu dirasakan oleh dia. Nah, ternyata semakin ke sini alat untuk pemeriksaan PCR tadi itu ada yang bermacam-macam jenisnya. Ada yang sensitivitasnya tinggi sehingga masih baru pun dia bisa terbaca kalau itu positif. Jadi itu tergantung. Kalau dulu-dulu kan awal-awal kita tuh ya sampai bulan Juli itu sampai itu yang namanya pemeriksaan PCR itu masih dikirim di beberapa tempat tertentu. Misalnya di puskesmas dia ngirimnya itu ke dinas, tetapi hasil nggak bisa 2 hari 3 hari jadi, bisa sampai 14 hari baru jadi. Nah itu juga mempengaruhi di situ lambat diperiksanya tadi gitu. Jadi sebetulnya kalau dengar gejalanya Mbak Arini tadi itu Mbak Arini itu sudah ada, tetapi tidak terbaca ketika di PCR swab. Tetapi imunitasnya, antibodinya Mbak Arini itu lebih kuat karena semangatnya tadi mau ngurusin ibu tadi. Ya sudahlah ibu, nggak ada yang ngurusin kan, mau nggak mau saya yang harus ngurusin. Nah, tetapi ya itu tadi dia tetap ngurusin ibundanya, tetapi dia tetap menjaga kondisi dia. Terus anak-anak dipisahkan langsung ke atas ke lantai 2.
itulah yang saya sebut tadi, mengisolasikan diri gitu. Kan mengisolasi diri itu bukan hanya orang yang terkonfirmasi, tetapi yang sehat ini, ayo kamu juga jangan dekat-dekat. Nah, jangan pergi dulu keluar sana karena kamu tidak aman buat orang lain di luar sana. Bu Ade, maaf saya potong nih Bu. Tapi dengan Ibu pasti punya pengetahuan yang cukup banyak mengenai merawat pasien. Nah, seandainya kondisi kayak Mbak Arini tadi, seandainya dia ibunya positif, tidak ada orang lain yang merawat, sebenarnya cara paling aman untuk kita sebagai caretaker di rumah supaya nggak tertular, tapi juga kita nggak punya pilihan lain selain merawat orang yang positif tadi. Misalnya saya punya anak, kan nggak mungkin saya tinggalin anak saya sendirian gitu-gitu, termasuk ibu segala macam. Bagi kami orang-orang yang bisa disebut sehat sejauh ini, untuk merawat mereka, cara yang paling amannya seperti apa Bu? Kalau berdasarkan pengalaman Ibu sebagai perawat. Baik, kalau kita di rumah tidak ada lagi nih, contoh aja teman-teman kita yang masih ibu muda ya, dia punya anak masih kecil-kecil, balita, ternyata si ibu sama si ayah positif nih, ya kan? Nah, kita sebagai pihak rumah sakit kan namanya teman kita udah lakukan pengkajian, kita tanya-tanya, gimana struktur rumah bagaimana? Maksudnya kamar punya berapa? Kamar mandi punya berapa, personil di dalam rumah itu ada berapa, kan tentunya kita harus bertanya itu dulu. Memungkinkan nggak kalau dia digabung dengan yang positif dengan yang sehat gitu. Nah, ada nggak yang beresiko di dalam rumah itu? Seperti tadi mamanya Mbak Arini. Kalau contohnya tadi Mbak Arini dibalik yang positif, terus mama ada di situ orang yang beresiko. Kemudian tempat nggak ada bisa ditaruh di lantai 2 untuk memisahkan. Hanya di satu lantai itu, di tempat yang sama, tempat makannya bareng. Nah, itu yang nggak boleh kan? Nah, maka dari itu, itulah perannya tetangga. Tetangga adalah keluarga kita yang paling dekat, yang pertama. Ya, karena kalau keluarga kandung kan kita tidak tinggal serumah semuanya, ada yang berjauhan. Maka disinilah kita memerlukan gandengan tangan daripada tetangga yang dimulai dari rukun tetangga, yaitu RT, RW. Di sini salah besar kalau kita mengucilkan orang-orang yang sudah terkonfirmasi itu. Siapa yang mau sih terkonfirmasi? Nggak ada yang mau. Tetapi situasi saat ini sudah disebut sedang wabah, sedang pandemi. Itu ketika tadi ada penyakit komorbid tadi, itu yang sangat-sangat beresiko. Oleh karena itu, kalau ada hal seperti Mbak Arini tadi yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan ibunya, maka tadi Mbak Arini sudah betul, Mas Rahmadin, dia mengisolasikan anak-anak, dipisahkan dari neneknya ke lantai 2, kebetulan rumahnya bertingkat tadi. Nah, yang kedua, kalaupun tidak ada lagi tempat untuk memisahkan, paling tidak kamar dipisahkan, terus kamar mandi. Kamar mandi nggak ada yang bisa dipisahkan, hanya terbatas segitu-gitu aja. Nah, disitulah kita melapor kepada gugus tugas, karena tadi pemerintah sudah menyiapin, Mas Adin, transportasinya untuk membawa dia. Nanti begitu di tempat isolasi tadi yang sudah ditetapkan tempatnya, misalnya tadi ada hotel, ada RSUD, ada macam-macam tempatnya, ada tenda katanya, tenda untuk penginapan begitu. Nah, itu tidak dibiarkan juga mereka di sana, mereka diurusin, dikasih makan 3 kali sehari, dikasih vitamin, dikasih obat antivirusnya, lalu diperiksa ulang. Itulah yang bisa kita lakukan, Mbak. Selama ini pengalaman kita seperti itu. Nah, kalau di rumah memungkinkan tempatnya, kemudian tidak ada lagi yang bisa merawat selain kita harus kontak. Tadi pakai APD yang nolongnya, minimal masker. Cuci tangan berulang-ulang. Setiap habis berpegangan dengan pasien tadi, ngurusin dia, ya, secara langsung tidak memegang juga, tetap lakukan kebersihan tangan, seperti itu. Terus kalau rumahnya kebetulan kamarnya ada jendela, yang matahari pagi masuk, ayo dibuka supaya si korban, si yang terkonfirmasi tadi, kayak ibunya tadi, itu dia bisa kena sinar matahari pagi. Gitu, Mas Adi. Oke, Bu. Terima kasih banyak atas keterangannya. Mbak Arini, sekali lagi terima kasih atas sharingnya. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan melanjutkan sesi tanya-jawab, tapi dengan peserta yang hadir di sini. Jadi kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat form registrasi maupun lewat
kolom Q&A. Iya. Nah, jadi saya akan pilih beberapa. Kalau ada yang nanti tidak sempat kami sampaikan pertanyaannya, kalau Ibu Ade berkenan, kita nanti bisa kasih jawaban tertulis ya, Bu. Boleh, Nanti chat. kita lewat chat ya, Bu. Ya. Nanti kita akan tetap jawab, insya Allah nanti dengan pertanyaan tertulis. Jadi jangan khawatir, Sobat Sehat sekalian, kalau misalnya ada yang belum terjawab, kita akan tetap jawab, usahakan. Oke, pertanyaan pertama, Bu. Ini menarik nih, karena ini mungkin kasusnya sering terjadi hampir di semua orang. Kalau kita belanja, nih ceritanya, kita belanja itu banyak orang, kadang-kadang di swalayan itu ada yang nggak pakai masker misalnya gitu-gitu. Terus aman nggak, Bu, kalau bawa anak-anak ke swalayan? Terus apalagi mereka duduk di troli gitu, kita ajak muter-muter segala macam. Ibu ada saran mungkin bagaimana sebenarnya kita saat berbelanja ke swalayan? Dan triknya. Baik. Penularan COVID tadi kita sudah tahu ya, terjadinya itu droplet maupun tadi kontak apabila kita bersentuhan, kita yang droplet tadi bisa kena ke kita ketika kita tidak pakai APD, alat pelindung diri minimal masker. Nah, kalau kita sering melihat seperti itu kejadian seperti di minimarket atau di tempat-tempat belanja modern gitu ya, banyak orang yang masih nggak nurut gitu ya, masih nggak nurut pakai masker. Maka di sini kita sebagai yang paham, kita yang sebaliknya, kita yang pakai masker. Masker yang seperti apa? Tidak diizinkan lagi masker scuba kalau bisa ke tempat keramaian itu, karena kita nggak tahu yang mana ini yang nggak positif, yang mana yang positif gitu ya, yang mana yang sakit, yang mana yang nggak tahu, karena kita nggak tahu kalau nggak diperiksa kan, kalau nggak ngobrol ada keluhan gitu kan. Nah, jadi sebaiknya kita kalau mau waspada, kalau bisa, tadi saya udah bilang di materi saya, kalau bisa hindari. Ketika lihat itu minimarket rame, sebaiknya balik arah pulang ke rumah. Tunda saja dulu, toh tidak emergensi sekali. Ya, kecuali itu emergensi sekali harus dibeli gitu ya. Jadi hindari aja. Kalau saya pergi kebetulan dekat rumah ada kayak Superindo gitu ya. Begitu saya turun dari kendaraan, saya lihat rame, walaupun si security-nya nyiapin hand wrap di sana menyambut kita dan mengukur suhu, saya nggak jadi belanja. Karena apa? Karena itu tadi kita nggak bisa kalau kita pakai masker yang scuba tahu ya, yang kayak bahan kaos itu, nah itu sangat tidak representatif itu untuk dipakai, nggak standar gitu ya. Jadi orang mau batuk di depan kita nggak mungkin larang kan, namanya batuk itu refleks gitu ya. Nah itu untuk menjaga itu sebaiknya kalau memang udah rame, udah tunda aja dulu, nanti berapa jam lagi kita lihat lagi. Kalau sudah saatnya senggang tempat itu barulah kita datang. Begitu. Dan jangan lupa kita sendiri dilengkapi. Apalagi mau bawa anak-anak, tetap anak-anak dipakein masker. Kalaupun mau pakai scuba, pakailah face shield lagi. Face shield tahu ya? Yang kayak topeng gini nih, yang ada kayak kacamatanya. Nah, itu dipakai supaya area bagian dari muka kita, hidung, mata, itu tidak kena kalau ada orang yang tiba-tiba batuk atau bersin atau apa dekat kita. Gitu sih, Mas Adin. Jangan lupa Bu. bawa Terima kasih, Bu. selalu. Ya. Jadi itu ya. Jadi saat ke swalayan tolong tetap dijaga, hati-hati. Sebaiknya sih nggak bawa anak-anak ya, Bu ya. Iya, kalau bisa jadi dihindarin, jangan bawa anak-anak main di rumah aja, main Lego atau main. Jadi ada lagi nih, Bu, pertanyaan menarik. Nah, ini ya. Ini pertanyaan Indonesia banget ini. Banyak fasilitas cuci tangan. Ya, kalau kita temui di tempat umum terutama itu sabunnya sudah dicairkan. Mungkin biar hemat kali, Bu, ditambahin air. Nah, itu sebenarnya masih efektif nggak kalau kita cuci tangan pakai sabun yang sudah cairnya, yang sudah dicampur air supaya hemat? Ini pertanyaan. Saya juga bertanya-tanya sih kalau lagi ke swalayan gitu atau di mana-mana. Ini masih aman nggak ya pakai sabun yang udah cair? Gimana, Bu, menurut Ibu? Ya. Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi kita sekarang sabun cuci tangan yang disiapin oleh
apa namanya di supermarket itu oleh vendor lah ya kita bilangnya ya, atau pemilik apa tuh tempat makanan ya, fast food atau apalah itu ya. Nah, itu kita lihat juga. Satu, dia belum tentu sabunnya itu sabun yang mengandung antimikroba ya. Nah, tetapi sabun cuman yang mengandung deterjen gitu ya. Beda mengandung deterjen plus antimikroba kayak yang dipakai di rumah sakit. Nah, dengan sendirinya udah ini cuma deterjen terus diencerin yang konsentrasinya jadi tidak akurat lagi, tidak standar. Tentunya itu sangat tidak direkomendasikan. Nah, gimana dong caranya? Nah, kita sekarang kemanapun sebaiknya kalau boleh belilah itu yang botolnya cuma 50 mili, hand rub-nya, atau hand wash-nya itu si sabunnya tadi, sabun cair. Ada kok yang ukuran mini. Nah, itu selalu ada di kantong kita. Itu tidak direkomendasikan kalau sudah diencerkan. Karena pengencernya air itu kita nggak tahu. Kandungan mikroorganisme kumannya tadi juga belum tentu membuat itu jadi tidak menularkan penyakit lain di tangan kita. Bukan membunuh kuman, tapi dia memindahkan kuman dari campuran air tadi yang dimasukkan ke dalam sabun tadi sebagai pengencer. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kalau kita cuci tangan tuh ya di mal-mal suka ada pengering, dryer. Ya, ada kan dryer yang kita taruh tangan kita zzz, gitu kayak apa itu namanya kayak hair dryer rambut. Ya. Nah, itu tidak direkomendasikan habis cuci tangan di bawah air mengalir terus pakai sabunnya tadi yang diencerkan, apalagi ya yang nggak diencerkan aja habis mau ngeringkan itu sebaiknya pakai paper towel. Bukan dikeringkan di bawah itu. Kenapa? Coba sekarang bayangkan kita punya kipas angin di rumah. Tentunya pada punya nih. Kipas angin 1 minggu aja kita nggak bersihkan. Apa yang terjadi di diameter itunya tuh kipasnya tadi yang baling-baling 3 sama sarangnya tadi, tempatnya tadi. Apa yang terjadi? Gambaran yang tampak 1 minggu aja nggak dicuci. Cemong. Burem. Cemong, tahu nggak cemong? Iya, cemong. Yang kayak kalau kita bilang lawa-lawa itu loh. Debu yang berkumpul jadinya kayak lawa-lawa. Nah, itu kalau diperiksa pakai mikroskop, itu dia banyak mikroorganismenya, si kuman agent tadi. Ya bisa bakteri, bisa macam-macam di situ. Nah, terutama yang bisa melayang apa? Virus kan? Nah, itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Si dryernya tadi mungkin nggak tiap hari dibersihkan oleh yang punya mall. Enggak. Nah, oleh karena itu tidak direkomendasikan menggunakan dryer pengering tadi. Tapi lebih bagus tisu atau paper towel. Paper towelnya disiapin Bu, anduk. Anduk nih, anduk 1 for all. Juga nggak boleh, karena itu kan basah terus. Dan dipakai orang banyak. Nah, itu nggak boleh juga. Hati-hati ya, jangan niatnya tadi mau membersihkan, malah masuk ke mulut kita lewat tadi handuknya tadi. Yang satu digantungkan buat rame-rame. Tapi lebih bagus pakai paper towel. 1 lembar cukup. Gitu. Oke, paham Bu. Ini ada satu pertanyaan menarik lagi dari Putri, bahwa ini ada isu nih Bu. Ibu kan juga aktif di Rumah Sakit Kanker Darmais, jadi mungkin bisa mengklarifikasi beberapa hal. Jadi ini ada pertanyaan, ada isu bahwa jika kita demam lalu berobat ke rumah sakit nanti diminta tanda tangan surat pernyataan yang bilang bahwa jika nanti terjadi kematian berarti karena COVID gitu. Nah, sekaligus juga tolong diluruskan Bu, sebenarnya kalau kita mau ke rumah sakit lalu ada gejala dan segala macam, itu prosedurnya gimana sih Bu? Mungkin banyak yang di sini belum. Saya yakin ini isunya nggak benar, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih detail sama Ibu. Iya, baiklah. Nah, kita bicara tadi kembali ke topik tadi. Kita nih judulnya kan bagaimana kita menghadapi pandemi wabah yang mendekat ke kita. Nah, sekarang ini tadi kalau kita lihat angka kejadiannya sudah mencapai 400 sekian ribu ya yang terkonfirmasi. Oleh karena itu, karena ini dikatakan pandemi, berarti mewabah kemana-mana, tidak ada lagi nih yang aman nih tempat kita. Nggak ada yang bisa menunjukkan bahwa rumah sakit itu aman. Tidak.
Justru di rumah sakit itulah orang-orang sakit yang datang. Di mana kita tahu kalau orang sakit imunitas tubuhnya, daya tahan tubuhnya pasti tidak sama dengan kita yang sehat. Oleh karena itu, dibuatlah masing-masing rumah sakit kebijakannya bahwa semua orang yang mau berobat ada aturannya. Contoh ke Darmais. Semua yang berobat, ya, semua yang berobat harus melalui pintu, hanya satu pintu. Nah, pintu masuk itu nggak boleh banyak-banyak. Karena nanti kalau banyak-banyak tidak terscreening yang masuk ke rumah sakit kami. Oke, jadi satu pintu. Di situ nanti harus mengisi formulir pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan COVID. Apakah Anda sedang demam? Apakah Anda sedang batuk? Apakah Anda sedang pilek? Apakah Anda habis terkonfirmasi atau kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi? Itu kita isi semuanya. Nah, nanti begitu sampai di tempat petugas screening, dilihat di situ, apabila kita ada keluhan demam tadi, kemudian diukur suhu betul demam, itu nggak diizinkan masuk. Tetapi direkomendasikan untuk dilakukan apa? Screening. Itu yang disebut swab tadi atau rapid tadi dilakukan dalam hal screening. Ya, bukan menyatakan langsung ujuk-ujuk COVID. Ini yang namanya screening. Screening itu bisa dilakukan di awal dan ketika dia sudah screeningnya oke, nah maka dia boleh masuk ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Nah di rumah sakit kami modalitas pengobatan itu kan ada 3, ada kemoterapi, ada operasi bedah, sama radiasi. Nah setiap ini ada instruksi bahwa dia akan di kemoterapi, maka ini kami lakukan swab lagi, pemeriksaan swab. Nah, karena apa? Karena kemoterapinya itu sendiri nanti akan membuat dia pertahanan tubuhnya, karena dia akan membunuh sel-sel kanker. Maka sel sehat kemungkinan juga kena. Makanya responnya nanti kan ada yang rambutnya botak, ada yang sariawan, ada yang muntah-muntah. Itu karena dia mengenai sel-sel mukosa yang paling cepat bertumbuh. Nah, jadi kami harus melakukan pemeriksaan, mau operasi, mau radiasi, mau kemoterapi. Screening awal itu adalah pemeriksaan swab. Nah, ketika hasil swabnya negatif, baru itu bisa diimplementasikan. Nah, ketika di screening itu ternyata hasilnya positif. Maka apa yang kami lakukan? Memindahkan orang tersebut ke ruang isolasi. Nah, sebelum masuk ke ruang isolasi, disitulah yang disebut edukasi kepada keluarga. Bahwa ini keluarganya positif COVID, maka dia harus diisolasi, lalu kami obatin, dan tidak dapat ditengok, tidak dapat dibesuk. Nggak boleh ditungguin kayak pasien yang lain. Pasien yang lain juga yang nunggu hanya 1. Dan jam besuk ditiadakan semenjak pandemi COVID. Tidak ada jam kunjungan besuk, nggak ada itu. Nah, jadi disitulah edukasi bahwa nanti kalau Allah berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain, kalau keluarga kita ini harus pergi, maka tata laksana yang dilakukan adalah COVID. Contohnya tempat pemakamannya itu diurusin oleh Dinas Pemakaman DKI, ya lalu membawanya kemana dimakamkannya. Hanya 2 tempat, yaitu kalau di DKI meninggalnya Rumah Sakit DKI di Tegal Alur dan Pondok Rangon. Seperti itu, Mas. Oke. Ditutup ya, Bu? Oke. Bu, satu pertanyaan lagi, tapi ini untuk Mbak Arini. Mbak Arini ada yang nanya nih, bagaimana Mbak Arini sekarang mencoba untuk mengobati waktu itu kan waktu ibunya positif, pasti kesehatan mentalnya juga ini terganggu. Jadi misal Mbak Arini jadi kepikiran, lalu dengan isolasi mandiri. Nah sekarang gimana tuh cara recovery-nya dari Mbak Arini sendiri supaya, sekarang saya pelan-pelan udah mulai bisa menerima keadaan, atau gimana tuh Mbak? Prosesnya gimana tuh Mbak? Caranya ya supaya dilupakan kejadian kemarin. Terus kemudian ya udah dibawa happy, terus mama juga udah sehat,
Yang penting adalah sekarang ini kita menjaga, walaupun dengan satu keluarga pun, dengan tetangga pun kita harus tetap pakai masker, jaga jarak, terus yang tadi jangan lupa cuci tangan. Itu aja sih. Terus jadinya dia sekarang itu malah tetangga itu yang ada keluhan macam-macam pun akan nanya, Mbak gimana sih caranya yang kemarin-kemarin itu gitu. Berarti yang dulu, waduh, menghindar. Sekarang kalau udah mulai ada yang ngerasa pasti nanya pengalaman Mbak Arini ya. Lewat telepon kan, via telepon, Mbak saya nanya dong gitu, Mbak Rini kemarin gimana Mbak, keluhannya gini-gini. Berarti ada suatu pelajaran yang didapat dari sini. Itulah hikmahnya ya Mbak ya. Walaupun kita yang sempat itu sekarang bisa sharing ke yang lain juga untuk menghadapinya gimana. Jadi ya udah enjoy aja, nggak usah dipikirin yang kemarin, ya udahlah gitu kan. Yang penting sekarang ke depannya jangan sampai itu terjadi lagi gitu kepada saya dan kedua orang tua. Oke. Makasih Jadi Mbak. Mas Ramadhin saya tambahi. Boleh Bu. Jadi gini, pada penderita yang sudah pernah terkonfirmasi positif, sebaiknya jangan sampai kedua kali terulang lagi positif kembali, karena ketika terjadi yang kedua kali itu akan lebih berat kondisinya dibanding yang pertama. Gitu. Jadi tolong itu tetap dilakukan seperti yang Mbak Arini bilang tadi, saya setuju sekali. Walaupun kondisi ibu sudah sembuh, dinyatakan sembuh, tetap keluarga di dalam rumah tetap aja pakai masker. Ya. Setuju. Walaupun dulu sempat ada penelitian bahwa ada imunitas, tapi sekarang itu juga ada penelitian terbaru yang menyatakan tetap ada orang yang bisa terinfeksi 2 kali berkali-kali ya Bu ya. Bisa, sangat bisa. Ya, oke. Pertanyaan satu lagi, ini dari peserta. Bu, sekarang ini COVID sudah bermutasi. Apakah artinya sekarang kita cuma bisa mengandalkan imun tubuh? Oke. Dari Mbak Ade gimana menurut Ibu Ade? Baik. Tentunya tidak hanya imun tubuh ya Mbak. Jadi yang namanya virus atau agen tadi menyebabkan kita terinfeksi apabila agen virus tadi terlalu sering terpapar ke kita, itu yang menyebabkan nanti kita lama-lama akan jadi positif juga walaupun kondisi imun kita. Jadi tidak serta-merta imunitas tubuh yang menjadi utama, tetapi tadi yang cara tadi, pencegahannya tadi itu yang harus dilakukan. Karena kalau tidak kita lakukan, otomatis kita kan terpapar terus nih. Nggak cuci tangan, berarti kita kan memaparkan ke diri kita sendiri. Mau itu lewat makanan, mau itu pegang-pegang wajah kita, mau pegang seluruh tubuh kita, itu kan memaparkan ke diri kita sendiri kalau kita nggak cuci tangan. Kalau kita personal hygiene-nya nggak mandi, padahal habis dari luar, kita nggak tahu di kereta api, di mana kita bersenggolan dengan orang, namanya area umum, tempat keramaian. Nah, kita nggak mandi. Nah, dengan seringnya terpapar, lama-lama dia akan menjadi carrier kan. Carrier itu sudah terbentuk di dalam. Nah, kapan kita kondisinya saat itu lelah atau di saat kita tidak siap, disitulah dia muncul gitu. Jadi ini harus jalan seimbang Mas Adin. Stamina tetap dijaga, tetapi aturan protokol tadi yang 3M tadi, mencuci tangan, memakai masker, melakukan social distance itu tetap dilakukan dan harus diperhatikan gitu. Itu yang utama. Jadi jalanlah itu seimbang. Dan satu, jangan stres. Jadi ayo yang punya hobi, mari kita menyibukkan diri di dalam rumah dan banyak manfaat buat orang rumah tentunya. Yang hobi masak, ayo senangkan keluargamu supaya semuanya sehat. Mantap. Gitu. Iya. Saya pernah dengar ada istilah segitiga imunitas itu ya terdiri dari tidur yang cukup, olahraga dan nutrisi yang baik ya, Bu. Betul ya, Bu ya itu ya. Iya, betul. Oke. Betul. Bu, ada lagi Bu nih Bu pertanyaan Bu. Ini banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi karena waktu kita terbatas, jadi saya akan hanya memilih beberapa. Kalau yang mirip-mirip disatuin aja. Ya, ini saya satuin Bu, saya satuin. Tapi ini mungkin yang agak krusial karena banyak orang merasa face shield itu sudah bisa melindungi dari COVID. Tapi sebenarnya menurut Ibu kok seberapa efektif sih face shield itu kita pakai sehari-hari? Apakah cukup face shield atau harus di cover dengan masker?
Oh, iya. Jadi gini, kalau face shield itu tidak mengcover hidung kita untuk menghirup udara. Face shield itu masih bisa menghirup udara atau dia hanya melindungi wajah kita atau mukosa mata, mukosa hidung, mukosa mulut itu dari percikan droplet tadi. Tetapi kalau menghirup itu kan yang lakukan adalah hidung. Nah, itu kan nggak ditutupin hidungnya. Jadi harusnya tadi yang saya bilang, kalau kita pakai maskernya, ternyata yang scuba itu kan dianggap tidak apa namanya tidak standar karena dia tidak terdiri dari 3 layer tadi. Nah, dia itu pori-porinya juga terbuka. Kalau kita niup lilin itu mati tuh lilin. Karena apa? Ternyata udara yang kita tiupkan masih keluar. Beda dengan masker yang 3 layer tadi atau masker bedah yang tadi yang dipakai sama Mbak Arin itu. Nah, kalau udah pakainya masker scuba, itu kan berarti kita belum aman nih. Kalau kita mau keluar, maka ditambahin lagi lah itu yang namanya si face shield. Gitu. Oke, Bu. Jadi nggak bisa dipakai single APD, dia hanya face shield. Udahlah, kita udah aman pakai face shield. No, salah itu ya. Yang syuting di TV tuh kita lihat kan pakai face shield doang tuh Mas Adin. Iya, Bu. Ternyata kan ada yang positif ya. Saya nggak usah sebut namanya. Ada loh yang apalagi yang model ketawanya ngablak banget gitu ya. Nah, itu positif tuh dia tuh ya. Jadi hati-hati ya. Jadi face shield kalau dipakai single tanpa pakai masker lagi itu tidak bermakna apa-apa, hanya menghindari muka kita, mata kita, hidung kita dari percikan ludah orang atau ketika saat tertular lewat percikan. Gitu. Itu yang Bu. Ini tadi masih nyambung dengan kasusnya Mbak Arini mungkin ya. Kalau kita mau memberikan treatment untuk suspek COVID dengan comorbid, itu ada treatment khusus nggak, Bu? Treatmentnya? Ada tentunya. Ada treatment untuk orang yang suspek. Suspek itu berarti masih dicurigai. Ya, belum, kalau dikatakan terkonfirmasi apabila PCR swab-nya sudah jelas itu dia positif. Nah, kalau suspek pada pasien komorbid, pada orang yang mempunyai penyakit komorbid, tentunya yang pertama kurangi untuk pantangannya tadi. Contoh komorbidnya misalkan dia diabetes. Tentunya kita kalau disuruh makan banyak, ya tentunya karbohidratnya kayak gitu tuh dikurangin. Yang artinya lebih dibanyakin adalah protein dan vitaminnya, gitu ya. Sehingga pada saat kadar gulanya stabil, tentunya dia tidak dikatakan sebagai pendukung untuk dia lebih tertular, membuat kondisi imun tubuhnya rendah. Kemudian kalau dia punya hipertensi, tadi berarti pantangannya apa tuh kalau hipertensi? Dia nggak boleh makan yang berlemak, kemudian dia nggak boleh makan yang terlalu asin, kurangin kadar garamnya. Supaya apa? Terus dia maintenance minum obatnya, obat hipertensinya harus rutin. Jadi artinya selain tadi di maintain dengan makanan yang bergizi, seimbang tentunya, juga diikutin dengan kepatuhan untuk minum obatnya yang sudah ditentukan oleh dokter sebagai maintenance-nya gitu. Dan istirahat cukup tentunya gitu. Ya. Baik. Oke, Sobat Sehat, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan semua pertanyaan dari Q&A, tapi kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nanti lewat tertulis. Jadi silahkan yang mau pertanyaannya dijawab atau mau mendapatkan slide-nya, nanti tolong cantumkan emailnya di kolom chat. Silahkan masukkan alamat emailnya. Nanti kami akan mengirimkan materi presentasinya sekaligus akan menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat yang belum kami sempat jawab hari ini. Itu dia. Sebagai penutup, saya ingin merangkum sedikit saja mengenai tema kita hari ini. Intinya adalah pertama, ketika kita wabah semakin dekat, jangan panik. Seperti kata Bu Ade, jangan panik. Lalu usahakan cari bantuan. Lalu kalau ada tetangga yang terkena positif, selalu ingat, jangan dikucilkan, tapi justru kita perkuat supaya mereka lekas sembuh.
Mentalnya diperkuat, kita dukung, kita kasih makanan, kita kasih dukungan, support moral bahwa kami ada di sini semua untuk membantu. Jadi mereka lekas sembuh. Jadi dengan begitu justru lingkungan kita akan jadi malah terjaga. Tetangga kita cepat sembuh, lingkungan kita juga makin terjaga. Nah, yang terakhir sesuai dengan campaign kita, Dokterku Sayang dan Tenaga Kesehatanku Sayang, saya ingin juga mengingatkan ke teman-teman dan sobat sehat semua untuk tidak melupakan dan tidak mengecilkan upaya seperti Bu Ade, dokter-dokter, lalu para tenaga kesehatan yang lain yang setiap hari bekerja, membanting tulang, mungkin terpisah dari keluarga ya Bu Ade, sekali, yang mereka bekerja keras untuk membantu para pasien yang terdampak. Jadi kita harus mengingat terus kontribusi mereka. Bahkan saya dengar ini mungkin maaf agak selingan sedikit, Bu Ade punya cerita mengenai bagaimana waktu itu anak Bu Ade sendiri ini ya, waktu itu ngekos terus di lingkungan kosannya ada yang terkena positif. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Iya, jadi ceritanya seperti ini. Anak saya telepon. Waktu itu harinya hari Senin. Dia telepon saya ngasih tahu kalau teman satu kosannya itu, tapi tidak satu kamar ya, beda kamar. Satu kosannya itu positif. Dia bekerja di sebuah bank, temannya itu. Nah, kebetulan namanya anak laki ya, kalau di tempat kos itu, di tempat ruang nonton TV itu, mereka suka kalau malam rupanya sambil merokok, sambil ngobrol, mungkin without APD ya, tidak pakai masker. Namanya ngerokok, gimana ceritanya pakai masker. Lalu dengan segala ketakutannya, nelpon saya, terus tanya, gimana nih Mah, di rumah sakit Mama ada nggak tempat periksa PCR? Kenapa? Langsung saya mikir, kamu kontak dengan siapa? Kamu ada gejala apa? Enggak Mah, aku nggak kenapa-kenapa, tapi teman aku positif. Sekarang dia udah dikirim ke rumah sakit untuk diisolasi. Tapi bagaimana dengan saya yang sudah kontak berhari-hari gitu. Lalu saya bilang, oke, diperiksa saja di tempat saya, di rumah sakit Darmais. Lalu dia datang, dia bilang, "Mah, saya nggak sendiri. Saya ada 3 orang dengan saya yang mau periksa. Kebetulan kami yang sering ngobrol, satu lantai waktu itu. Jadi kos-kosannya itu ada 2 lantai, mereka di lantai 2. Nah, lalu saya bilang, oke, datang bertiga. Nah, ketika datang bertiga, langsung di swab kan. Terus kan mereka saya suruh pulang, nggak boleh mampir kemana-mana. Besoknya langsung jadi hasilnya, ternyata dari tiga dengan dia tadi, 2 temannya yang menumpang tadi dengan kendaraannya dia, ternyata positif. Bayangkan anak saya hari Senin, Selasanya keluar hasil, itu negatif, temannya salah satu dari mereka bertiga positif. Saya sebagai orang tua tentunya stres dong, khawatir ya. Berarti anakku 2 kali terpapar. Saya tahu persis dia pakai maskernya juga scuba. Nah, itu kan kalau di mobil kan sepanjang jalan pakai AC. Nah, udaranya tadi muter-muter di situ aja, tuker-tukeran gitu ya. Mereka saling menghirup udara yang mereka napas, yang mereka keluarkan. Anak saya pakai maskernya, pakai masker bedah, tapi tetap kekhawatiran itu ada. Jadi saya bilang sama anak saya, "Nak, Mama boleh sampaikan bagaimana kepada temanmu yang positif ini." Ya udah Mama sampaikan aja, tolong dia Mama, katanya gitu. Nah akhirnya saya tolong. Bagaimana pertolongan saya? Karena saya tahu dia anak kos, rumah orang tuanya di Sumatera sana. Saya sediakan susu beruang, saya sediakan vitamin untuk bertiga yang datang tadi, anak saya, temannya yang terkonfirmasi, sama yang satu lagi. Ini banyak, saya beli 3 dus, kamu bagi Nak sampai di sana, termasuk makanan kecil, biskuit, itu saya kirim lewat GoSend saat itu juga hari Selasa itu. Jadi saya hibur dia, saya hibur, tenang Nak, jangan stres. Kalau nanti kamu nggak diterima di rumah sakit RSAL, Ibu akan bantu. Akhirnya saya bantu sampailah dia di Wisma Atlet. Lalu saya berpesan sama anak saya, nanti hari ke-5 atau hari ke-6, di hari Jumat nanti, kamu akan Mama lakukan swab lagi, tapi tidak langsung di besoknya. Gitu. Ternyata hasilnya dia, sebetulnya hasilnya di hari Sabtu saya udah tahu kalau hasilnya dia negatif. Tetapi supaya dia mau pulang, maka saya bilang, kamu harus pulang,
kamu harus pulang, kamu harus mama urusin, sementara hasilmu belum keluar, kamu tidak aman di sana. Buat orang lain nggak aman, buat ke kantor juga udah dikasih tahu sama puskesmas bahwa dia 14 hari dari terpapar itu dia tidak boleh masuk ke kantornya. Oleh karena itu saya bilang, bawa pakaian, pulang ke rumah, saya taruh di atas dia, di lantai 2 di kamarnya. Wow, oke, di bawah ceritanya. pengawasan. Seperti itu, Mas. Ya, jadi, menarik sekali ya. Jadi kita yang sehat sekarang, mari kita peduli dengan orang yang seperti itu. Jangan dikecilkan. Setuju. Oke. Jadi Sobat Sehat, berarti ini ada benang merah yang menarik antara kasus kisahnya Bu Ade dan Mbak Arini, bahwa pengobatan terbaik untuk mereka yang membutuhkan pertolongan adalah kasih sayang. Ya, jadi support system itulah yang akan membedakan, yang akan menjadi pembeda antara seseorang itu bisa cepat sembuh atau dia merana dengan penyakitnya gitu. Jadi jangan pernah mengucilkan orang yang terpapar, juga tetap, walaupun kita tetap harus waspada, tetap berusaha untuk selalu menjaga diri masing-masing, tapi juga tetap rasa kepedulian terhadap orang lainnya juga tidak berkurang, karena itulah yang nanti akan menyelamatkan kita semua. Oke, jadi terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Mbak Arini, Bu Ade, lalu Sobat Sehat sekalian semua yang ada di sini. Ikuti terus program-program kami selanjutnya, terutama kelas hidup sehat. Dan kalau ada nanti Sobat Sehat yang mau mengusulkan tema atau yang kira-kira relevan dengan kehidupan Sobat Sehat sekalian, silahkan sampaikan. Kami sedang mempertimbangkan tema-tema selanjutnya nih. Di antaranya ada yang mengusulkan ini Bu, ada yang orang tuh sekarang susah tidur selama pandemi. Jadi terutama yang kerja di rumah, jadi tidurnya tuh jam 2, jam 3 gitu-gitu. Ada juga yang mengusulkan tema-tema lain. Jadi silakan kalau ada yang mau memberikan saran, sampaikan ke kami, bisa lewat email atau bisa lewat Instagram atau channel sosial media kami di Twitter Hello Sehat atau Instagram @hellosehat, lalu Facebook di Hello Sehat. Juga ikuti terus berita-berita terbaru, konten-konten menarik lainnya dari Hello Sehat mengenai COVID-19 maupun isu kesehatan yang lain. Tinggal buka www.hellosehat.com, lalu di situ Anda tinggal bisa cari artikel yang Anda cari. Insya Allah kami memiliki 25.000 artikel ensiklopedia kesehatan yang bisa membantu Anda untuk mencari lebih tahu soal penyakit-penyakit maupun gaya hidup sehat. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Dan atas kehadirannya seluruh Sobat Sehat yang ada di sini. Saya pamit, undur diri. Sampai jumpa di kelas hidup sehat kami selanjutnya di bulan depan. Lalu ingat, semoga teman-teman tetap sehat dan gembira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ade. Ya. Izin live ya. Ya, silahkan. Mbak Arini, terima kasih ya. Salam untuk ibu dan keluarga yang lain di rumah. Terima kasih.